warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama kami dari kelompok 8. Saya Holifatul Lailiyah dengan NPM 2302110025 dan saya Ayu Rizkanul Fauzia dengan NPM 2302110031. Kami di sini akan mempresentasikan tentang hasil analisis artikel kualitatif yang berjudul Analisis Strategi Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas pada Basnas Kota Gorontalo, PSAK 409, Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah, yang ditulis oleh Naya Nadia Uno dan Muhammad Fadli Mantari. Penjelasan pertama, analisis latar belakang penelitian. 1. Rangka konseptual. Pada bagian latar belakang, penulis membangun rangka konseptual yang menjelaskan hubungan antara pengelolaan zakat, infak, dan sedekah dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa pengelolaan zakat, infak, dan sedekah tidak hanya berkaitan dengan pengumpulan dan penyaluran dana, tetapi juga berkaitan erat dengan bagaimana lembaga mempertanggungjawabkan dana tersebut kepada masyarakat. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi variabel utama yang menentukan tingkat kepercayaan publik terhadap Basnas. Rangka konseptual penelitian ini dapat dipahami sebagai alur sebab akibat, yaitu ketika Basnas menerapkan transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan PSAK 409. Maka, laporan keuangan menjadi lebih terbuka, dapat diaudit, dan dapat dipahami oleh masyarakat. Kondisi ini kemudian berdampak pada meningkatnya kepercayaan muzaki, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kinerja penghimpunan dan pendistribusian dana zakat. Kalimat ini menunjukkan bahwa laporan keuangan yang transparan diposisikan sebagai bentuk pertanggungjawaban, sehingga menjadi dasar hubungan antara akuntansi, transparansi, dan kepercayaan. Yang kedua yaitu gap dan motivasi penelitian. Gap penelitian dalam artikel ini muncul dari permasalahan nyata yang terjadi di Basnas Kota Gorontalo, yaitu penurunan jumlah dana zakat yang diterima dari masyarakat. Penulis melihat bahwa meskipun Basnas merupakan lembaga resmi pemerintah, tetap terdapat tantangan dalam menjaga kepercayaan publik. Penurunan penerimaan zakat ini menjadi indikasi bahwa masih terdapat keraguan masyarakat terhadap pengelolaan dana zakat. Sedangkan motivasi penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan oleh Basnas Kota Gorontalo sudah sesuai dengan standar yang berlaku, khususnya PSAK 409. Dengan kata lain, penelitian ini ingin menjawab pertanyaan apakah penurunan dana zakat tersebut berkaitan dengan kurang optimalnya penerapan transparansi dan akuntabilitas atau justru dipengaruhi oleh faktor lain. Kalimat ini menjadi bukti empiris adanya masalah yang melatar belakangi penelitian. Yang ketiga yaitu kontribusi penelitian. Kontribusi penelitian ini dapat dilihat dari dua sisi, yaitu secara akademik dan secara praktis. Secara akademik, penelitian ini menambah referensi dalam bidang akuntansi sektor publik dan akuntansi syariah, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan dana zakat. Penelitian ini juga memperkaya kajian mengenai penerapan PSAK 409 di lembaga zakat daerah. Secara praktis, penelitian ini memberikan gambaran nyata mengenai strategi yang dapat dilakukan Basnas dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, seperti publikasi, laporan keuangan, dan penggunaan sistem informasi. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi bagi Basnas Kota Gorontalo maupun Basnas di daerah lain. Selanjutnya yaitu analisis literatur. Yang pertama, teori utama. Teori utama yang digunakan dalam artikel ini adalah teori transparansi dan teori akuntabilitas. Transparansi dimaknai sebagai keterbukaan lembaga dalam menyampaikan informasi keuangan dan kegiatan operasional kepada publik. Penulis menekankan bahwa transparansi sangat penting dalam pengelolaan zakat karena dana yang dikelola berasal dari masyarakat. Selain itu, teori akuntabilitas digunakan untuk menjelaskan kewajiban Basnas dalam mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas pengelolaan dana, zakat, infak, dan sedekah kepada pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas ini diwujudkan melalui laporan keuangan yang disusun
berdasarkan PSAK 409 sehingga laporan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan profesional. Yang kedua yaitu penelitian sebelumnya. Artikel ini juga didukung oleh berbagai penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas memiliki pengaruh besar terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa ketika lembaga zakat terbuka dan akuntabel, masyarakat akan lebih percaya untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga resmi dibandingkan menyalurkannya secara langsung. Dengan mengacu pada penelitian sebelumnya, penulis memperkuat argumen bahwa transparansi dan akuntabilitas bukan hanya konsep teoritis, tetapi faktor penting dalam keberlangsungan lembaga pengelola zakat. Selanjutnya yaitu analisis metode penelitian. Yang pertama, subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian dalam artikel ini adalah pihak internal Basnas Kota Gorontalo, khususnya Wakil Ketua Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan. Pemilihan subjek ini dianggap tepat karena pihak tersebut memiliki kewenangan dan pemahaman langsung mengenai pengelolaan keuangan dana dan pelaporan, zakat, infak, dan sedekah. Sedangkan objek penelitiannya adalah strategi penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah di Basnas Kota Gorontalo. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana strategi tersebut diterapkan dan bagaimana kesesuaiannya dengan PSAK 409 tersebut. Yang kedua yaitu teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan cara mendeskripsikan kondisi yang terjadi di lapangan dan membandingkannya dengan teori serta standar akuntansi yang berlaku. Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin memahami secara mendalam proses pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, bukan untuk mengukur hubungan antar variabel secara statistik. Selanjutnya yaitu analisis bagian akhir. Yang pertama, hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Basnas Kota Gorontalo telah menerapkan transparansi dengan mempublikasikan laporan keuangan secara rutin kepada masyarakat melalui media cetak dan website. Selain itu, penggunaan Sistem Informasi Manajemen Basnas atau SIMBA juga membantu meningkatkan keterbukaan informasi. Dari sisi akuntabilitas, Basnas Kota Gorontalo telah menyusun laporan keuangan sesuai PSAK 409 dan laporan tersebut diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dengan hasil opini wajar tanpa pengecualian. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah telah dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua yaitu keterbatasan. Keterbatasan penelitian ini adalah ruang lingkup penelitian yang hanya dilakukan pada satu Basnas daerah dan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini belum melibatkan persepsi muzaki atau masyarakat secara langsung, sehingga sudut pandang publik belum tergambarkan secara menyeluruh. Yang ketiga yaitu saran dan implikasi. Penelitian ini menyarankan agar Basnas terus meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas, serta memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal. Implikasi dari penelitian ini adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat yang diharapkan dapat berdampak pada peningkatan penerimaan zakat di masa mendatang. Selanjutnya, analisis artikel secara keseluruhan. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan isi artikel secara menyeluruh, mulai dari fokus pembahasan, temuan utama, hingga kekuatan dan kelemahan artikel dengan mengaitkannya langsung pada isi jurnal. Yang pertama, isi artikel ini secara keseluruhan membahas strategi yang dilakukan oleh Basnas Kota Gorontalo dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah dengan berpedoman pada PSAK 409. Fokus utama artikel bukan hanya pada pelaporan keuangan, tetapi juga pada bagaimana laporan tersebut disampaikan kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban.
Kalimat ini menunjukkan bahwa sejak awal artikel memang diarahkan untuk menganalisis strategis, bukan sekedar mendeskripsikan laporan keuangan. Yang kedua yaitu temuan dalam artikel. Temuan utama dalam artikel ini adalah bahwa Baznas Kota Gorontalo telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari keterbukaan informasi keuangan, penggunaan sistem informasi, serta adanya audit independen terhadap laporan keuangan. Selain itu, transparansi juga dijelaskan bahwa Baznas Kota Gorontalo mempublikasikan laporan keuangan bulanannya kepada masyarakat luas melalui media cetak dan website. Dari kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas tidak hanya direncanakan tetapi telah diimplementasikan. Yang ketiga yaitu kekurangan artikel. Meskipun hasil penelitian menunjukkan temuan yang positif, artikel ini memiliki beberapa keterbatasan. Salah satu kekurangannya adalah penelitian hanya dilakukan pada satu objek, yaitu Baznas Kota Gorontalo, sehingga hasilnya belum tentu dapat digeneralisasikan untuk Baznas di daerah lain. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, sehingga belum mengukur secara kuantitatif sejauh mana transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat atau jumlah penerimaan zakat. Dari bukti tersebut, tidak terdapat analisis statistik maupun survei kepada Muzaki, sehingga sudut pandang masyarakat belum tergambarkan secara langsung. Yang keempat yaitu kekuatan artikel. Kekuatan utama artikel ini terletak pada penggunaan data lapangan yang nyata dan relevan. Penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak internal Baznas dan didukung oleh dokumen resmi lembaga seperti laporan keuangan dan hasil audit. Selain itu, artikel ini menggunakan standar akuntansi resmi, yaitu PSAK 409 sebagai dasar analisis, sehingga temuan penelitian memiliki landasan yang kuat secara normatif dan profesional. Dari bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa opini wajar tanpa pengecualian ini menjadi bukti kuat bahwa laporan keuangan disusun secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Yang kelima yaitu tindak lanjut penelitian. Berdasarkan hasil dan keterbatasan penelitian, tindak lanjut yang dapat dilakukan pada penelitian selanjutnya adalah dengan memperluas objek penelitian ke Baznas di daerah lain agar diperoleh perbandingan yang lebih luas. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode kuantitatif atau metode campuran untuk mengukur pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap tingkat kepercayaan Muzaki dan peningkatan penerimaan zakat. Dengan demikian, penelitian lanjutan diharapkan tidak hanya menjelaskan bagaimana transparansi dan akuntabilitas diterapkan, tetapi juga sejauh mana dampaknya terhadap kinerja lembaga zakat secara nyata. Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa artikel ini memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai bagaimana prinsip transparansi dan akuntabilitas diterapkan dalam pengelolaan dana zakat di Baznas Kota Gorontalo. Meskipun penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama dari sisi objek dan metode penelitian yang masih bersifat kualitatif deskriptif, hasil penelitian tetap relevan dan bermanfaat. Melalui analisis artikel ini dapat dipahami bahwa transparansi dan akuntabilitas bukan hanya konsep normatif tetapi harus diwujudkan melalui praktik nyata seperti keterbukaan laporan keuangan, penggunaan standar akuntansi yang jelas, serta adanya audit independen. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang baik tidak hanya berdampak pada kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga pada peningkatan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, artikel ini layak dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya maupun bagi lembaga zakat lainnya yang ingin meningkatkan kualitas tata kelola keuangannya. Analisis ini juga menunjukkan pentingnya pengembangan penelitian lanjutan agar topik transparansi dan akuntabilitas dapat dikaji lebih mendalam dan komprehensif di masa mendatang. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.